Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Pagi ini kita masuk dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masuk di tahun ajaran baru untuk kelas 10 ya. Ibu harap kalian bisa mengikuti mata pelajaran yang akan Ibu sampaikan pagi ini. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjabarkan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan bertanggung jawab. Materi: sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pada sistem pembagian kekuasaan, di sini kita harus mengerti dulu pengertian kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki dan atau diperintahkannya. Contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian, kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas belajar. Yang kedua, macam-macam kekuasaan negara. Beberapa pendapat ahli mengatakan mengenai kekuasaan negara, yaitu pertama, menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian kita masuk menurut pendapat para ahli, yaitu Montesquieu. Montesquieu mengatakan kekuasaan negara dibagi menjadi 3 sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Tadi di depan sudah Ibu jelaskan yang pertama, pengertian daripada kekuasaan. Sekarang kita masuk yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu atau legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dibagi lagi menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. 5. Kekuasaan eksaminatif, inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas penggolongan dan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian kita masuk pembagian kekuasaan secara vertikal. B. Secara vertikal, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.
Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah materi kita pagi ini. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mempelajari buku paket PPKN kelas 10 halaman 1 sampai dengan halaman 9. Terima kasih.